Hamas telah menjalankan pertempuran dengan keberanian yang tak tertandingi di lapangan dan dengan kecerdasan yang besar di meja perundingan. Perkataan Jaber Al-Harmi, editor surat kabar Al-Sharq yang diterbitkan oleh Qatar. Negosiasi terbaru antara Hamas dan Israel telah dimulai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Negosiasi tidak langsung ini difasilitasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, dengan delegasi Israel dipimpin oleh negosiator senior Ron Dermer dan delegasi Hamas oleh tokoh senior Khalil Al-Hayya. Utusan khusus Amerika Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, juga hadir dalam pembicaraan tersebut. Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan para sandera, tapi ada syaratnya. Syarat pertama, dihentikannya perang secara permanen dan ditariknya seluruh pasukan Israel dari jalur Gaza tanpa terkecuali. Drone, patroli darat, tembakan artileri, semua harus dihilangkan, terutama dari wilayah padat penduduk. Desakan untuk menghentikan bombardemen ini juga secara tegas disampaikan oleh Trump yang meminta Israel untuk segera menghentikan pengeboman di Gaza. Syarat yang kedua, jaminan bahwa Israel akan mematuhi dan melaksanakan seluruh kesepakatan yang dicapai, terutama setelah sandera-sandera Israel dibebaskan. Syarat ketiga, pertukaran tahanan. Proposal Trump menawarkan pembebasan 48 sandera Israel yang tersisa, diperkirakan hanya sekitar 20 yang masih hidup. Hamas menuntut imbalan yang jauh lebih banyak, pembebasan ribuan tahanan Palestina dari penjara Israel. Menurut Lembaga HAM Palestina, total tahanan Palestina saat ini lebih dari 10.000 orang. Intinya, puluhan sandera Israel ditukar dengan ribuan tahanan Palestina. Hamas bermain cerdik. Setiap sandera, bahkan yang sudah mati, menjadi kartu tawar untuk membebaskan banyak pejuang Palestina. Ini memaksa Israel mengeluarkan banyak tahanan demi mendapatkan kembali sandera mereka. Dalam pertemuan ini, terdapat satu permintaan yang selalu diulang-ulang oleh Amerika dan Israel, yaitu pelucutan senjata Hamas. Tapi dalam proposal ini Hamas tegas, mereka tidak akan menyerahkan senjata kecuali jika Palestina sudah menjadi negara merdeka, diakui dan punya tentara sendiri. Senjata bagi Hamas bukan sekedar alat perang, itu adalah satu-satunya bentuk pertahanan yang mereka punya. Menyerahkan senjata sama saja menyerahkan diri untuk dibantai habis-habisan. Hamas bukan tidak mau damai, mereka hanya tidak bodoh untuk menyerahkan senjata sebelum Palestina punya keamanan yang terjamin. Kalau Israel ingin Hamas tak punya senjata, pertama-tama, akui Palestina sebagai negara. Beri mereka hak yang sama seperti negara lain. Konstitusi, pasukan militer resmi, kontrol atas perbatasan, udara, pelabuhan, dan wilayah. Tanpa itu, menyerahkan senjata adalah bunuh diri militer, dan Hamas bukan kelompok yang akan bunuh diri hanya untuk menyenangkan Amerika. Penolakan untuk melucuti senjata ini bahkan memicu ancaman dari sekutu koalisi Netanyahu sendiri, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang mengancam akan menjatuhkan pemerintah Netanyahu jika Hamas dibiarkan tetap eksis. Perjanjian Jibril Deal tahun 1985, ketika 3 tentara Israel ditukar dengan 1.150 tahanan Palestina. Mei tahun 1985. Langit Beirut, Mesir bergetar oleh sorak-sorai ribuan orang yang memadati jalan-jalan kota. Di tengah keramaian itu, sekelompok pria dan wanita muda dengan tubuh kurus dan wajah penuh luka batin akhirnya melangkah bebas dari penjara Israel. Mereka adalah 1.150 tahanan Palestina dan Arab yang selama bertahun-tahun mendekam dalam penjara-penjara Israel, ditinggalkan oleh dunia.
namun tak pernah menyerah pada kehendak mereka untuk merdeka. Di antara mereka, ada yang tersenyum haru, ada yang menangis sambil memeluk bendera Palestina, dan ada pula yang hanya diam menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Di sisi yang lain, 3 tentara Israel yang sebelumnya dipenjara di Lebanon selama 3 tahun, akhirnya juga bebas dan kembali ke rumah mereka. Pertukaran ini yang dikenal sebagai Jibril Deal adalah kemenangan besar bagi rakyat Palestina, pengingat bahwa kemanusiaan tak boleh dibungkam oleh kekuatan senjata. Sebelum kita sampai pada momen bersejarah itu, mari kita menyusuri jejak panjang akar peristiwanya. Tahun 1982 adalah masa kelam yang takkan pernah terlupakan. Di tahun itu, Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon dengan dalih menghancurkan markas Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Namun yang terjadi justru malapetaka kemanusiaan. Pasukan Israel dengan dukungan milisi Lebanon Kristen memasuki kamp pengungsi Sabra dan Shatila di Beirut Selatan. Dalam hitungan hari, kamp itu berubah menjadi tempat yang penuh derita dan kehilangan. Cairan merah mengalir, rumah-rumah hancur, dan teriakan minta tolong terdengar di setiap sudut. Meskipun Israel mengklaim tidak terlibat secara langsung, berbagai temuan menunjukkan bahwa mereka mengetahui apa yang terjadi, namun tidak mengambil langkah untuk mencegahnya. Dalam sejarah, peristiwa ini dikenang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah dilakukan oleh rezim pendudukan. Tapi dari balik duka itu, benih perlawanan justru tumbuh semakin kuat. Rakyat Palestina sadar, diam berarti mati dan melawan adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan harga diri dan tanah air. Di tengah kehancuran itu, muncullah sosok yang menjadi kekuatan perlawanan, Ahmad Jibril. Ia adalah pemimpin gerakan bernama Popular Front for the Liberation of Palestine General Command, yang disingkat dengan PFLPGC, sebuah kelompok perlawanan yang dikenal dengan strategi militernya yang cerdas dan tak kenal takut. Ahmad Jibril yang lahir di kamp pengungsi Yarmouk pada tahun 1938 telah lama menjadi ujung tombak perjuangan Palestina sejak masa mudanya. Ia percaya bahwa diplomasi tanpa kekuatan militer hanyalah ilusi, dan untuk menghadapi kezaliman Israel, Palestina harus memiliki senjata yang setara. Tahun 1982, ketika Israel tengah sibuk menghancurkan PLO di Lebanon, Jibril dan pasukannya melihat celah. Mereka merencanakan operasi rahasia yang berani, menangkap tentara Israel untuk dijadikan tawanan perang. Tanggal 11 September tahun 1982, di daerah Bint Jbeil, Lebanon Selatan, 3 tentara Israel yaitu Yosef Fink, Yosef Cohen, dan Hefron terjebak dalam serangan mendadak. Mereka ditangkap dan dibawa ke markas PFLPGC. Bagi Jibril, ini adalah kartu tawar yang berharga. Ia tahu Israel akan rela berkorban apapun untuk memulangkan dan membebaskan 3 tentara itu. Tapi, jalan menuju pertukaran tahanan tidaklah mudah. Israel awalnya menolak mentah-mentah. Mereka menganggap tawanan Palestina sebagai teroris yang layak dipenjara seumur hidup, sedangkan 3 tentara mereka adalah pahlawan yang harus segera diselamatkan. Tekanan internasional mulai berdatangan. Yordania yang menjadi mediator memainkan peran kunci dalam mempertemukan kedua belah pihak. Negosiasi pun berlangsung sengit. Israel mencoba menawarkan jumlah tahanan yang jauh lebih kecil, sementara Jibril bersikeras pada angka yang besar. Baginya, setiap tahanan Palestina adalah bagian dari rakyat yang terjajah. Ia menuntut pembebasan tidak hanya anggota PFLPGC saja, tapi juga tahanan dari berbagai kelompok perlawanan Palestina, termasuk yang berasal dari Fatah dan Hamas. Meski saat itu Hamas belum berdiri secara matang, semangat perlawanannya sudah mengakar kuat. Karena itu, Jibril mengirim pesan tegas. Jika Israel ingin tentaranya kembali, mereka harus membayar dengan kebebasan rakyat Palestina. Pada akhirnya Israel terpaksa menyerah.
Mereka menyadari bahwa 3 nyawa tentara lebih berharga daripada harga diri rezim pendudukan. Tanggal 1 Mei 1985, kesepakatan pun tercapai. Israel melepaskan 1.150 tahanan Palestina dan Arab, angka yang mencengangkan jauh lebih besar daripada jumlah tahanan yang biasanya ditukar dalam sejarah konflik Timur Tengah. Dari jumlah itu, 900 diantaranya adalah Palestina, sementara sisanya adalah warga Arab dari negara-negara tetangga yang terlibat dalam perlawanan. Banyak di antara mereka adalah pemuda yang ditangkap sejak usia belasan. Ada juga tokoh-tokoh sentral yang telah lama menjadi kekuatan penyangga seperti Ali Al-Arouri, seorang pemimpin muda yang dijuluki Sang Singa dari Tepi Barat. Dan sejak hari itu mereka kembali ke pelukan keluarga dengan wajah penuh kebanggaan. Mereka bebas dan kembali menghirup udara segar. Ribuan orang turun ke jalan membunyikan klakson, menari dan mengibarkan bendera Palestina. Di kamp-kamp pengungsi, ibu-ibu memasak makanan berlebih untuk merayakan kembalinya anak-anak mereka. Tidak ada yang peduli dengan perbedaan kelompok atau ideologi, yang ada hanyalah kegembiraan bersama atas kemenangan kolektif. Tapi, di balik sukacita itu ada cerita yang tak terucapkan. Banyak tahanan yang dibebaskan tidak lagi memiliki rumah untuk kembali. Kamp pengungsi mereka telah dihancurkan oleh Israel, keluarga mereka terpencar, atau tanah leluhur mereka direbut. Ali Al-Arouri misalnya kembali ke kamp refugi di tepi barat hanya untuk menemukan rumahnya telah dihancurkan. Kasus Jibril Deal ini sering dianggap sebagai pendahulu langsung dari pertukaran sandera di masa mendatang. Banyak tokoh Hamas saat itu secara terbuka mengatakan mereka belajar taktik negosiasi dari Ahmad Jibril dan mereka percaya hanya pertukaran tidak seimbang seperti inilah yang bisa menekan Israel secara efektif. Selain itu, selama dekade antara 70 hingga 90-an, ada beberapa pertukaran tahanan yang tidak sebesar Jibril Deal, tapi polanya sama. Puluhan hingga ratusan tahanan Palestina dibebaskan demi 1 atau 2 tentara Israel atau jenazah. Ini sering terjadi melalui mediasi internasional seperti ICRC, negara Eropa, Mesir, Jerman. Meskipun kurang viral dan tidak banyak diketahui, kasus-kasus ini menjadi modal psikologis bagi kelompok Palestina. Menawan tentara Israel berarti leverage politik yang sangat tinggi, yang artinya kalau kelompok Palestina berhasil menangkap tentara Israel, mereka punya kartu AS untuk memaksa Israel bernegosiasi dan mendapatkan konsesi besar. Negosiasi memalukan. Israel lepaskan 435 tahanan demi bebaskan 3 orang yang sudah mati. (7 Oktober tahun 2000). 3 tentara Israel, Amin Saad, Adi Avitan, dan Omer Souad sedang berpatroli di perbatasan Lebanon. Ketiganya tiba-tiba disergap oleh pasukan Hizbullah. Mereka dibawa ke dalam wilayah Lebanon dan segera menjadi kartu tawar-menawar yang berharga. Di penjara. Tidak lama setelah itu, Hizbullah juga berhasil merebut Elhanan Tannenbaum, seorang mantan perwira intelijen Israel yang berprofesi sebagai pengusaha. Tannenbaum ditangkap di Tbilisi, Georgia. Berita tentang penangkapan 3 tentara dan Tannenbaum pun menyebar cepat ke kantor Perdana Menteri Israel. Kepanikan melanda. Israel harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan militer mereka tidak cukup untuk melindungi warga negaranya. Hizbullah menegaskan satu permintaan, bebaskan dulu ratusan tahanan Palestina dan Lebanon. Israel awalnya menolak mentah-mentah permintaan Hizbullah,
Mereka menuding Hizbullah sebagai kelompok teroris dan menegaskan tidak akan pernah berkompromi dengan kelompok kekerasan. Tapi waktu terus berlalu dan tekanan di dalam negeri Israel semakin besar. Keluarga para tentara yang ditangkap terus menggelar aksi di depan kantor pemerintah. Media Israel pun mulai mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu keras kepala. Tak berselang lama, negosiasi pun berlangsung sengit. Negara-negara seperti Jerman, Swiss berperan sebagai perantara, meski sebenarnya Iran dan Suriah juga menjadi penggerak utama di belakang keberhasilan pertukaran ini. Iran, sebagai pendukung utama Hizbullah, memberikan dukungan politik dan finansial yang kuat, sedangkan Suriah yang saat itu masih memiliki pengaruh besar di Lebanon, membantu memfasilitasi komunikasi antara kedua pihak. 29 Januari tahun 2004, setelah lebih dari 3 tahun negosiasi, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di perbatasan Lebanon-Israel, tepatnya di daerah Nakura yang dijaga oleh pasukan PBB, pertukaran tahanan dilakukan. Israel membebaskan 435 tahanan, terdiri dari 400 warga Palestina dan 35 warga Lebanon. Di antara mereka adalah Samir Kuntar, seorang pejuang Lebanon yang menjadi simbol perlawanan setelah menghabiskan lebih dari 2 dekade dalam penjara Israel. Bersamaan dengan itu, Hizbullah pun menyerahkan 3 jenazah tentara Israel, Amin Saad, Adi Afitan, dan Omer Suad, yang dikonfirmasi telah meninggal dalam pertempuran, serta membebaskan Elhanan Tannenbaum yang masih hidup. Saat para tahanan Palestina dan Lebanon keluar dari mobil-mobil yang membawa mereka, ribuan orang dari kedua belah pihak menyambut dengan riuh rendah. Di kamp-kamp pengungsi Palestina, orang-orang menari, membakar lilin, dan membagikan kue. Tidak jarang terdengar teriakan Allahu Akbar yang memecah langit disertai air mata kebahagiaan yang mengalir di pipi para ibu yang akhirnya bisa memeluk putra mereka lagi. Israel tentu saja tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka. Mereka harus mengakui kekuatan Hizbullah. Parlemen Israel saling berdebat. Sebagian anggota parlemen menyalahkan pemerintah karena dianggap terlalu lembek, sedangkan yang lain justru memuji keputusan tersebut sebagai langkah realistis untuk menyelamatkan nyawa warga Israel. Tapi di luar gedung parlemen, masyarakat Israel terbelah. Ada yang merasa lega karena para sandera akhirnya kembali, namun tidak sedikit pula yang merasa kecewa karena harus melepaskan ratusan tahanan. Ironisnya, ketika jenazah ketiga tentara Israel tiba di Tel Aviv, upacara pemakaman yang biasanya penuh dengan kebanggaan nasional justru dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Bagaimana mungkin negara yang memiliki kekuatan militer tercanggih di Timur Tengah harus membayar begitu mahal hanya untuk mendapatkan kembali 3 jenazah? Pertukaran ini adalah pelajaran berharga bagi Hamas di masa mendatang. Mereka melihat bagaimana Hizbullah berhasil memaksa Israel tunduk hanya dengan memegang 2 kartu: keberanian dalam perlawanan dan kecerdikan dalam negosiasi. Mereka menyadari bahwa Israel bukanlah musuh yang tidak bisa dikalahkan. Jika Hizbullah yang hanya beroperasi di Lebanon mampu mengadakan pertukaran tahanan dengan angka yang begitu menguntungkan, mengapa Hamas yang berada di tanah Palestina sendiri tidak bisa melakukan hal yang sama? Dan kini, selain memperkuat kehadiran militer di Gaza, Hamas telah membangun terowongan-terowongan bawah tanah dan melatih pasukan khusus yang siap menghadapi Israel. Mereka juga mulai mengirimkan sinyal ke Israel bahwa setiap tentara yang ditangkap akan menjadi alat tawar-menawar untuk membebaskan tahanan Palestina. Kesepakatan bersejarah, 1 tentara Israel ditukar dengan 1027 tahanan Palestina. 25 Juni 2006. Di tengah kegelapan dini hari, suasana di perbatasan Gaza tiba-tiba berubah cerah. Sebuah operasi berani yang dirancang dengan cermat oleh para pejuang Hamas dan gerakan perlawanan Palestina lainnya mengguncang kubu militer Israel.
Dengan gerakan cepat, mereka menembus pagar pembatas, menghilangkan nyawa 2 tentara Israel dan membawa pulang seorang prajurit muda bernama Gilad Shalit. Saat itu, Shalit yang baru berusia 19 tahun sedang bertugas di pos perbatasan yang rawan. Tak ada yang menyangka bahwa misi rutinnya akan menjebloskannya ke dalam penjara sebagai tahanan. Keluarga Shalit di Israel berulang kali mengajukan permohonan ke pemerintah untuk membebaskan putra mereka, tapi permintaan itu hanya dijawab dengan kebisuan. Lama tak ada kabar dari Gaza, kecuali desas-desus tentang kesehatan Shalit yang memburuk. Agar Shalit bisa bebas, Hamas menegaskan satu permintaan: bebaskan para tahanan Palestina yang tak berdaya. Israel awalnya menolak mentah-mentah, menganggap permintaan itu sebagai bentuk pemerasan. Tapi tekanan mulai terasa ketika suara internasional semakin kencang. Negosiasi tak mudah. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, berbagai pihak berusaha menjadi perantara. Mesir, dengan posisinya yang strategis sebagai negara tetangga, menjadi jembatan utama. Di bawah kepemimpinan Hosni Mubarak yang masih berkuasa, intelijen Mesir bekerja di balik layar, berusaha menemukan titik temu antara Hamas dan Israel. Tapi Israel terus mengulur waktu, sementara Hamas tak mau mengendurkan tuntutannya. Barulah setelah Mesir diguncang Revolusi Arab Spring pada awal tahun 2011, posisi tawar Hamas semakin kuat. Pemerintah transisional Mesir yang lebih dekat dengan gerakan Islamis mulai mendukung perjuangan Palestina dengan lebih terbuka. Tidak hanya Mesir, Jerman juga turun tangan sebagai mediator netral. Dengan diplomasi yang halus, para utusan Jerman berusaha meredakan ketegangan, memastikan bahwa kesepakatan akhirnya bisa tercapai tanpa kehilangan muka bagi kedua belah pihak. Tekanan dari dalam negeri pun semakin berat. Keluarga Shalit yang sejak awal memang sangat emosi dan marah terus mendesak pemerintah untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya, setelah 5 tahun lebih perundingan yang penuh liku, kesepakatan pun tercapai. Israel setuju membebaskan 1.027 tahanan Palestina. Di sisi yang lain, satu tahanan Israel, yaitu Gilad Shalit, akan dikembalikan ke tanah kelahirannya dalam keadaan sehat. Kesepakatan ini disetujui pada tanggal 11 Oktober tahun 2011 dengan proses pertukaran yang dilakukan secara bertahap selama beberapa pekan. Hari yang ditunggu-tunggu tiba pada tanggal 18 Oktober. Di sebuah lapangan terbuka di perbatasan Gaza Mesir, suasana penuh ketegangan dan keharuan. Shalit yang tampak kurus dan lelah setelah 5 tahun di penjara diantar oleh petugas kesehatan ke dalam mobil yang membawanya ke Israel. Di sisi lain, puluhan bus berisi tahanan Palestina yang baru dibebaskan mulai memasuki Gaza. Saat pintu bus terbuka, ribuan orang berteriak histeris, berlarian menyambut keluarga mereka. Seorang nenek berusia 70 tahun yang telah menunggu anaknya selama 23 tahun terjatuh pingsan karena gembira. Ini kemenangan kita, ini bukti bahwa keadilan akhirnya datang. Setelah pertukaran itu, kehidupan para mantan tahanan tak serta-merta pulih. Banyak yang harus beradaptasi dengan dunia yang telah berubah, bertemu keluarga yang telah menua, atau menghadapi luka fisik dan psikologis. Tapi mereka tak sendiri. Masyarakat Gaza menyambut mereka dengan hangat, menganggap mereka sebagai pahlawan yang rela berkorban untuk kebebasan bangsa. Puluhan tahanan Palestina dibebaskan demi satu Israel. Drama pertukaran era 1970 hingga 1990-an. Pada era 70 hingga 90-an, Palestina dan Israel terus terlibat dalam pertukaran tahanan.
Meski tak sebesar Jibril Deal yang melepaskan 1.150 tahanan pada tahun 85, pertukaran-pertukaran skala kecil ini justru menjadi batu loncatan yang membuktikan bahwa setiap nyawa Palestina memiliki nilai yang tak ternilai, di mana terdapat tekanan politik dan diplomasi rahasia yang melibatkan negara-negara Eropa, Mesir, Jerman, hingga Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. 11 Maret tahun 1978, sebuah bus Israel yang membawa pekerja sipil diserang oleh Popular Front for the Liberation of Palestine, General Command atau PFLP-GC di dekat perbatasan Lebanon. Dalam aksi tersebut, seorang tentara muda bernama Avraham Amram ditangkap. Kelompok pimpinan Ahmad Jibril ini menuntut Israel membebaskan 76 tahanan Palestina dan Lebanon sebagai syarat pembebasan Amram. Israel awalnya menolak, menganggap tuntutan itu sebagai tekanan teror. Namun keluarga Amram menggelar aksi di Tel Aviv, sementara opini publik Israel mulai terbelah antara keinginan mempertahankan keamanan dan menyelamatkan nyawa seorang warga. Setelah negosiasi rahasia yang melibatkan Mesir sebagai mediator, Israel akhirnya setuju. Pada tanggal 23 September 1979, di perbatasan Rosh Hanikra, 76 tahanan yang terdiri dari 55 Palestina dan 21 Lebanon dilepaskan. Di antara mereka adalah Mahmud Abu Al-Hasan, komandan Fatah yang ditangkap sejak 1967, serta beberapa aktivis perempuan seperti Leila Khaled yang merupakan ikon perlawanan Palestina yang pernah menyandera pesawat pada tahun 69. Di sisi Israel, Amram kembali ke Israel dengan wajah pucat, mengenang bagaimana para tahanan Palestina di penjara Israel justru merawatnya saat sakit. Mereka tak pernah menghina saya, meski saya adalah musuh mereka, katanya dalam wawancara setelahnya. 2 tahun kemudian setelah Perang Lebanon tahun 82, situasi kembali memanas. Pada tahun 1983, 3 tentara Israel, yaitu Eliyahu Regev, Yosef Gurel, dan Yossi Ben David, kehilangan nyawa dalam baku tembak dengan pasukan Fatah di selatan Lebanon. Tubuh mereka ditahan oleh kelompok pejuang Palestina sebagai jaminan untuk memaksa Israel membebaskan tahanan. Mesir dan ICRC kembali menjadi penengah, mempertemukan kedua pihak dalam negosiasi yang berlangsung selama berbulan-bulan. Israel menolak keras, menganggap tubuh tentaranya tak layak diperjualbelikan. Tapi tekanan dari keluarga korban dan kekhawatiran akan reaksi publik memaksa pemerintah Israel mengubah sikap. Pada tanggal 4 April 1983, di pos perbatasan Nakoura, Israel melepaskan 250 tahanan Palestina, termasuk anggota Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP, dan Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP. Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Samir Kuntar, pejuang Lebanon yang terkenal karena aksi penyanderaan di kota Naharia pada tahun 79. Kuntar yang selama bertahun-tahun di penjara di Israel kembali ke Lebanon dan disambut ribuan orang. Sedangkan di Palestina, keluarga tahanan yang dibebaskan menangis haru memeluk suami mereka yang telah lama hilang. "Aku tahu kau akan kembali." Tahun 1985, sebelum peristiwa Jibril Deal terjadi, ada pertukaran kecil yang tak terlalu dikenal. Pada bulan Januari tahun itu, tubuh seorang tentara Israel muda bernama Ilan Saadon yang kehilangan nyawa dalam bentrokan dengan Hamas di tepi barat pada tahun 84 ditukar dengan 50 tahanan Palestina. Meski jumlahnya kecil, pertukaran ini menjadi preseden penting bahwa Hamas yang baru terbentuk kala itu mulai menunjukkan kekuatannya dalam diplomasi tahanan. Mediator dari Jerman Barat terlibat dalam negosiasi rahasia ini, memastikan proses berjalan tanpa kebocoran informasi. Tahanan yang dibebaskan termasuk beberapa anggota Hamas yang ditangkap karena terlibat dalam aksi protes atau serangan kecil. Salah satunya adalah Mahmud Al-Zahar, yang kemudian menjadi salah satu pemimpin Hamas. Al-Zahar yang waktu itu masih muda mengingat dan mengenang betapa kerasnya kondisi penjara Israel. "Kami diisolasi, tapi kami tak pernah berhenti mengajarkan sejarah Palestina pada sesama tahanan." Pertukaran ini mungkin tak mengguncang dunia, tapi bagi Hamas, ini adalah langkah pertama menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan.
Tahun 89 menjadi saksi pertukaran yang penuh drama. Seorang remaja Israel berusia 19 tahun, Ofer Lior, ditangkap oleh Hamas di tepi barat pada tahun 1988. Kelompok ini menuntut Israel membebaskan 50 tahanan Palestina sebagai syarat pembebasan Lior. Israel menolak, menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Namun, setelah negosiasi rahasia yang melibatkan Jerman Barat, Israel akhirnya setuju. Pada tahun 1989, di perbatasan Golan Heights, Lior dibebaskan dalam kondisi lemah, sementara 50 tahanan Palestina kembali ke kampung halaman. Di antara mereka adalah beberapa guru dan mahasiswa yang ditangkap hanya karena terlibat dalam demonstrasi. Seorang mantan tahanan yang kini menjadi aktivis di Ramallah mengisahkan bagaimana mereka mendapat pelajaran sejarah Palestina dari sesama tahanan selama di penjara. Kami belajar tentang tanah suci, tentang perjuangan nenek moyang kami, dan tentang mengapa kami tak boleh menyerah. Masuk ke awal 90-an, suasana semakin memanas menjelang Intifada kedua. Pada tahun 1991, seorang tentara Israel bernama Itamar Ilya yang ditangkap oleh Hamas pada tahun 89 ditukar dengan 100 tahanan Palestina. Mediasi dilakukan oleh Mesir dan ICRC dengan negosiasi berlangsung di Kairo. Tahanan yang dibebaskan termasuk beberapa anggota Hamas yang terlibat dalam aksi bentrokan di tepi barat. Salah satu yang dibebaskan adalah Abdel Aziz Rantisi, seorang pendiri Hamas yang kemudian menjadi pemimpin gerakan setelah Yasser Arafat. Rantisi, yang waktu itu berusia 54 tahun, pulang ke Gaza dengan tubuh kurus dan wajah penuh luka. Ia menjadi ikon perlawanan yang tak pernah mati. Kami mungkin di penjara, tapi hati kami tetap merdeka. Pada tahun 1993 menjelang kesepakatan Oslo, terjadi pertukaran terakhir di era ini. Seorang tentara Israel bernama Yehuda Katz yang ditangkap oleh Hezbollah di Lebanon pada tahun 89 ditukar dengan 200 tahanan Palestina. Meski Hezbollah bukan kelompok Palestina, tahanan yang dibebaskan adalah warga Palestina yang selama bertahun-tahun di penjara Israel. Mediasi dilakukan oleh Mesir dan Jerman dengan proses yang berlangsung di perbatasan Lebanon-Israel. Di antara tahanan yang dibebaskan adalah beberapa anggota Fatah yang telah lama menjadi buronan. Mereka kembali ke kampung halaman disambut dengan sorak-sorai dan bendera Palestina.